Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'd. Hadratul muhtaramin al-mukarramin, para alim, para romo kiai, para asatid, wabil khusus Akhil Karim Ki Ahmad Razikin, Akhil Karim Ahmad Meladi, Akhil Karim Kiai Ibnu Hajar Al-Makki, Akhi Al-Karim Kiai Maimun, Fathullah, Romo Yai Abdul Halim, Romo Yai Nur Hakim, Romo Yai Sholihul Hadi lan sanes-sanesipun ingkang boten saged kawula sebataken setunggal-setunggalipun tanpa mengurangi rasa hormat kawula. Para hadirin hadirat semua yang semoga senantiasa diberkahi Allah Ta'ala. Alhamdulillah pada hari yang penuh berkah ini kita bisa berkumpul, ikut hormat, ikut kirim doa kepada guru kita semua, almarhum wal maghfurillah Bapak Kiai Haji Ahmad Johari, dan juga guru-guru kita semua. Semoga apa yang telah kita laksanakan bersama-sama dan nanti akan kita akhiri dengan ziarah kubur bersama menjadi amal yang diterima oleh Allah Ta'ala, membawa keberkahan bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Mulai tadi sekitar jam 9 acara kita mulai dengan berzikir, bersolawat, kemudian ditutup dengan kesan-kesan atau apa saja yang telah dirasakan selama bersama dengan almarhum wal maghfurillah Bapak inggih menika Romo Yai Ahmad Johari. Saya tadi pagi waktu rombongan Kang Lukman dari Jawa Timur datang ke Al-Fakir di Bawu, ngomong-ngomong, Al-Fakir punya usulan ini acara biar untuk temu alumni ini untuk sehari full, karena nyatanya dari jam 9 sampai jam 2 ini untuk sambutannya aja belum selesai. Kira terus urung kangen-kangenane kira sapa weruh terusno besanan ngoten kira. Kira dan iki ketoke kalau sehari double untuk 2 acara temu alumni terus acara kedua sarasehan ini kayaknya nggak bisa maksimal kira. Al-Fakir tadi nanti biar dibahas, monggo dipun bahas wonten acara sarasehan. Saya ini mangke pripun kawula gadah usulan untuk temu alumni dijatuhkan di hari hall, kemudian untuk sarasehan atau semacam rapat kerja itu dibahas di hari yang lain, mungkin sebulan setelah ini atau beberapa bulan. Kalau kita biasanya di As-Sofwah temu alumni ada di akhir bulan Safar karena bertepatan dengan dulunya itu hallnya Sayyid Alawi bin Sayyid Abbas Al-Maliki, abahnya Sayyid Muhammad. Terus nanti 3 bulan setelah itu ada Mukernas. Ketika kita temu alumni dipersilahkan yang punya usulan ditulis semua, nanti ditampung
Sebelum Mukernas ada rapat kecil untuk Pramukernas, kemudian baru ada Mukernas. Mangke masalah teknik terserah panjenengan sedoyo. Ini untuk memberi gambaran mawon agar kita dalam temu alumni ini bisa benar-benar tercapai apa yang kita niatkan, yaitu salah satunya untuk tajdidul ahad, untuk menguatkan rasa mahabbah kita semua, yaitu yang dijelaskan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wajabat dalam salah satu hadis qudsi, wajabat mahabbati lil mutahabbina fiyya wal mutajalisina fiyya wal mutazawirina fiyya wal mutabazilina fiyya. Telah tetap mahabbahku dari Allah Ta'ala untuk orang-orang yang saling mencintai karena aku, untuk orang-orang yang duduk karena aku, saling duduk karena aku, untuk orang-orang yang saling berziarah karena aku, dan untuk orang-orang yang saling memberi karena aku. Insya Allah kita duduk bersama di sini lillah. Tadi mulai jam 9 dan seterusnya isinya hanya zikir kepada Allah Ta'ala, membaca sholawat, mendoakan guru-guru kita semua, semoga diterima oleh Allah Ta'ala. Maka agar acara ini bisa maksimal, saya kira perlu waktu lebih panjang, ya. Pama jam sekian selesai, ada waktu untuk kangen-kangenan, masih ada waktu, nanti baru kita ziarah. Atau mungkin kalau mau dimulai lebih pagi juga monggo, jadi ada waktu yang lebih lama bagi teman-teman semua untuk saling bertemu. Para hadirin hadirat semua yang semoga diberkahi Allah Ta'ala, dalam kesempatan tadi sebelum sholat zuhur, dan sekali lagi saya mengulangi tadi permintaan maaf dari keluarga khususnya dan dari panitia secara umum atas alhamdulillah konsumsinya kekurangan, karena ini tanda berarti yang datang tahun ini meningkat banyak, ya. Alhamdulillah. Saya tadi waktu masuk ke dalam tak lihat, kula matur, Bu, segone nek sithik, Bu. Jarene Ibu, lha iki semeh 20 kilo masak ya. Sudah ditambahi banyak dari tahun kemarin, tapi alhamdulillah masih kurang. Semoga kalau tahun ini 1 kendil, tahun depan habis 2 kendil. Amin Allahumma amin. Tambah banyak yang datang, alhamdulillah. Dalam kesempatan sebelum zuhur tadi, semuanya telah memaparkan apa yang menjadi kenangan masing-masing bersama almarhum Bapak Romo Kiai Haji Ahmad Johari, mengenai ada menceritakan mengenai masalah tawakal beliau dalam masalah rezeki, ada yang menjelaskan mengenai sosok beliau cinta ilmu, ya. Ini saya merasakan sendiri, Ibu cerita ke saya waktu saya berangkat itu habis bayar untuk beli tiket, Bapak gak punya uang sama sekali, ya. Alias an-nadhafatu minal iman. Dompetnya gak ada isinya sama sekali, ya. Belas gak punya uang, itu menunjukkan beliau masya Allah benar-benar tawakal dalam masalah rezeki. Penting kita tiru semua. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Kita tata hati kita semua senantiasa nyadong kepada rahmatnya Allah Ta'ala, meskipun secara zahir kita tetap berikhtiar. Kemudian juga ada cerita mengenai sosok beliau yang cinta ilmu, suka beli kitab. Suka beli kitab ini menurut para ulama termasuk mimma yurisul ghina, termasuk pesugihan, ya. Makanya kalau punya rezeki disisihkan sebagian
untuk beli kitab, untuk beli ilmu-ilmu agama. Insya Allah diganti Allah Ta'ala lebih barokah. Amin Allahumma amin. Ya, ini kita niati, kita beli kitab cinta kepada ilmu warisannya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, cinta kepada para ulama yang telah berpayah-payah menuliskan ilmu-ilmu beliau. Semoga dengan wasilah cinta ini bisa jadi lantaran kita semua berkumpul nanti di sana bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para pewarisnya, yaitu para ulama. Kemudian juga diceritakan sosok beliau yang cinta ulama, yaitu yang diwujudkan dengan suka silaturahim kepada para ulama. Al-Fakir sendiri masih ingat waktu itu sekitar usia TK atau setelah TK, awal MI. Itu hampir tiap hari Jumat sore atau Kamis sore, lupa kalau enggak Kamis sore Jumat sore, pokoknya sholat asar langsung berangkat sowan Bayi Arwani, itu hampir tiap Jumat. Oke. Saya masih ingat, soalnya apa? Nanti kalau sampai sana nunggu, karena Mbak Arwani itu punya kebiasaan tiap habis sholat iktikaf sampai mau maghrib. Konon beliau punya wiritan Quran, jadi tiap habis asar wiritan Quran dulu, nanti mau maghrib keluar salim didoai terus langsung pamit, paling ketemu 10 menit nggak sampai. Salim doai pamit. Yang paling ditunggu-tunggu bukan itu. Yang paling ditunggu-tunggu setelah pamit itu langsung dijak nyate. Nah itu, anak-anak masih kecil, jadi itu inget terus akhirnya. Kalau dijak ayo ke Kudus, ayo nyate alamat nih ya. Sate Kerbo di Wetan Alon-Alon yang sekarang jadi Ramayana belakangnya. Depan toko Muria, dulu ada toko kain Muria besar, itu sampingnya situ. Wah, satenya luar biasa. Pokoknya kalau masalah wisata kuliner tidak ada yang nyaingi Bapak. Apal mulai Jepara sampai Surabaya sampai Jakarta, rumah makan enak yang mana? Nah, itu nanti kalau pulang langsung bar maem, bakdo maem langsung naik becak ke Jember terus numpak naik Isuzu. Pulangnya itu dioper-oper sampai Mayong oper, sampai Cangaan oper, ya. Itu zaman dulu masih gelap, ya. Belum ada lampu. Ya. Akhirnya lama-lama ada rezeki bisa beli kendaraan. Masya Allah, itu saya ingat betul Bapak. Mesti ke Mbak Arwani sama ke Basunan Kudus hampir tiap minggu. Kalau enggak tiap Jumat ya 2 Jumat sekali, ya. Istiqomah sekali itu. Makanya dikatakan dalam satu kata pepatah, al-hub yuros, cinta itu diwaris. Barokahnya beliau cinta kepada para ulama, alhamdulillah anak-anak beliau mau tolabul ilmi, ya. Ini nyata, dengan bisa dijadikan ilmu titen. Banyak orang awam tapi barokah cinta kepada para ulama, anaknya jadi orang-orang alim, anaknya jadi orang-orang soleh. Sebaliknya banyak ulama tapi nggak cinta sama para ulama, anaknya nggak seneng tolabul ilmi. Itu makanya dikatakan al-hubbu yuras. Bahasa sekarang mungkin DNA, ya, DNA-nya menurun. Apa yang kita sukai itu akan nurun kepada anak-anak kita. Itu nyata betul. Saya punya teman waktu pulang dari pondok suka ngajar. Anaknya sekarang yang pertama juga suka ngajar. Terus setelah itu dia dapat masalah, gak mau ngajar, berhenti. Katanya dia jadi ahli torik, alias suka ngeluyur, suka mangkal di stasiun Tawang atau di pelabuhan Tanjung Mas, mangkal cari penumpang untuk hiburan, dia untuk hiburan aja. Tapi itu katanya anak yang kedua ketiga sekarang juga suka keluyuran, sama nurun, suka pegang mobil keluyuran, ya. Makanya orang tua dulu bilang kalau istri hamil itu hati-hati, ya, karena biasanya yang kita senengi nurun ke anak kita, ya. Jadi diceritakan, saya masih ingat dulu sering dijak sowan Mbah Maimun, tapi enggak tiap minggu, enggak, mungkin sebulan 2 bulan sekali. Berangkat pagi-pagi
Pagi-pagi ada Isuzu jam 7 atau setengah 7 berangkat, nanti sampai Lasem stasiun terminal Lasem Maem, Maem. Terus naik Isuzu ke Sarang, terus di Sarang soan, nanti 1 jam 2 jam Mbah Maimun dawuh terus gitu. Katanya bapak soan nang Mbah Maimun ku enak, ora usah takon wis diterangno kabeh. Wis meneng ae, kowe terungokno ya. Mbah Maimun iku Sayyid Muhammad Jawa, ngoten ya. Apa mangke angger pun rampung sowan cepet-cepet luru Isuzu wangsul. Soalnya sore sithik wis ora ana kendaraan. Nggih. Cepet sering. Itu sering ke Mbah Maimun. Pernah sekali ke Mbah Muhammadun Pondoan. Saya masih ingat sampai sekarang. Kenapa? Karena sampai di sana sugati dadarnya pedes. Saya nggak suka pedes. Saya eling-eling sampai saat ini. Mbah Madun ini dadarnya pedes. Gitu. Ini contoh ya Bapak, memberi kita pelajaran pada kita semua untuk mahabbah kepada orang-orang soleh ya, kepada orang-orang alim. Insya Allah berkahnya bukan cuma ke kita tapi nurun ke anak-anak kita juga. Ini penting untuk anak-anak kita karena orang Jawa bilang witing tresno jalaran songgo kulino. Kalau orang Inggris bilang tak kenal maka tak sayang. Oh, yang ini penting. Anak-anak kita sering diajak sowan-sowan kepada orang-orang soleh, kepada para ulama. Konon Imam Ghazali ini abahnya orang biasa. Orang biasa. Cuma kalau ada rezeki suka beli halawah. Halawah itu coro Jawa manisan, manisan. Permen ya, manisan dari ketan dari apa gitu. Tapi kalau orang Arab, orang tua pun suka manisan, bukan karena apa tapi karena ittiba dan kanjeng Nabi. Karena sallallahu alaihi wasallam yuhibbul halwa wal asal. Kanjeng Nabi itu suka manisan dan suka madu ya, makanya sampai sekarang orang Arab pun suka manisan. Dan kalau kita perhatikan ke tahun 80-an atau awal 90-an, rata-rata orang kalau punya hajat bikin berkat itu jajannya mesti manisan ya, kecuali gemblong, wajik, ladu, apa manis semua. Kenapa? Karena itu tinggalannya Wali Songo. Wali Songo itu ngamalkan hadis bilih kanjeng Nabi suka manisan ya. Nah, ini makanya penting kita kenalkan anak-anak kita. Itu abahnya Imam Ghazali itu suka hadir di 2 majelis. Yang satu majelis ilmu pengajian, yang satu majelis zikir. Tiap datang itu doa. Kemudian setelahnya kita mendapatkan wasiat agar selalu mengedepankan ikhlas. Ikhlas ini merupakan rahasia terkabulnya amal kita semua. Tadi sempat saya ceritakan hari Senin kemarin kita biasanya ada kegiatan suryahan ngaji keliling kecamatan Jepara Lama. Jadi kalau ke utara sampai Suwawal, sampai Lebak, kalau ke sana sampai Semat, kalau ke sana sampai Ngabul. Ini sudah generasi ketiga. Jadi saya ini generasi cucu, generasi ketiga ya. Ini pengajian ini dirintis Mbah Rosyid, Mbah Fauzan setelah perang selesai sekitar tahun 50-an. Agresi militer kedua selesai, Indonesia merdeka, aman, beliau merintis. Jadi sampai sekarang sudah jalan sekitar 70 tahunan lebih ya. Dan tiap ngaji ada yang hadir minimal sekitar 500-an orang, kadang-kadang sampai 1000. Cuma kebanyakan yang hadir memang sudah sepuh-sepuh gitu ya, sudah bau tanah itu. Yang masih muda-muda jarang. Sing muda Kang Faturoni tok iku. Liyane tuwa sedaya Kang nggih. Sepuh kabeh nggih. Niki kemarin itu Yali Maskur karena pengajian ini Kecamatan Jepara Lama meliputi wilayah kota dan tahunan, maka ada wakil dari kota, ada wakil dari tahunan. Yang dari tahunan sekarang diwakili Yali Maskur. Beliau cerita bahwa suatu hari Mbah Dalhar Watu Congol jalan-jalan
ke kampung jenguk salah satu santri. Santri itu ngajar di madrasah. Madrasah itu muridnya banyak. Lalu Mbah Darhar tanya, "Kang, iki cah-cah nek bengi do ngaji." "Nggih, Mbah. Iku ngaji bengi penting ya, aja sampai ditinggal." Akhirnya santri ini tanya, "Lah niki siang niki ten madrasah kan sami-sami ngaos, Mbah, sami-sami tholabul ilmi." "Iya, padha tholabul ilmi tapi beda." "Beda pripun?" "Nek nok madrasah iku kaya wit ringin, nek nok kampung, nok langgar, nok ngaji-ngaji nok kampung iku kaya wit waloh." Kira ringin iku jumblugere gedhi, tapi wohe ra iso dialap. Ya, wonten tiyang kelaparan makan siang wohe wit ringin ra ono kira. Sing gelem ya kewan-kewan tok kira. Nek waloh wah seger ya kira. Wah, gawe kolak nang margi kira. Waloh penampilannya enggak meyakinkan, kecil kira, sak jentikan ra ono kira, tapi wohe gede-gede manfaat kira. Santri ini tanglet lho. Kok ngoten kaya napa? Bedane napa? Bedane nek ngaji bengi niku ikhlas. Sing ngulang ya ikhlas, rak tau njaluk bayaran, kira. Wondene diparingi ya alhamdulillah. Nek rak diparingi rak tau innalillah, rak tau, kira. Wis ngoten mawon, kira. Sing ngaji ya ikhlas, rak tau njaluk ijazah, kira. Mboten nate arep-arep entuk ijazah. Tapi nek nang madrasah sing ngulang ya mesti sithik-sithik kepengin ana bayarane, sing ngaji ya sithik-sithik tetep ada kertas senajan mau oret-oretan dinyatakan lulus tah napa niku kira. Maka akhirnya lain kira. Niki alhamdulillah ngantos sampai hari ini di pesantren masih ada sistem seperti ini, perlu kita uri-uri sak saged-sagede. Lan monggo kira para alumni yang di masyarakat diminta oleh siapapun untuk ngulang ngaji jangan sampai nolak. Kita enggak nyodorkan diri, tapi kalau ada orang minta jangan sampai ditolak. Kenapa? Orang minta itu bukti menunjukkan bahwa Allah Ta'ala menghendaki kita ngulang. Allah Ta'ala menggerakkan hati orang-orang itu agar minta kita mau nasrul ilmi. Makanya meskipun cuma ngajar alif ba atau pesolatan, atau kalau kiai-kiai kuno hanya ngajar sulam sapina, itu jangan sampai kita tinggalkan ngajar di rumah itu, karena itu berkah insyaallah, bawa keberkahan pada kita semua. Intan surullaha yansurkum, kalau kita nulungi agama Allah kita yakin pasti juga bakal ditulungi oleh Allah Ta'ala. Kita niatkan itu nulungi, nguri-nguri ajaranipun Allah Ta'ala. Ini ikhlas. Kemudian setelah ikhlas ada terusannya, yaitu al-himmatul aliyah wal akhd bil asbab wal amalul jad, yaitu harus punya semangat yang tinggi, usaha dan kerja yang sungguh-sungguh. Karena ikhlas tok tanpa hasil itu tidak ada apa-apa, tanpa usaha sungguh-sungguh nggak ada apa-apanya. Abu Yasir Muhammad pernah diminta ngisi seminar di klub sepak bola. Orang Mekah klub sepak bola namanya Al-Wahdah, Al-Wahdah, Wahdah atau Wahdah. Tapi ra tau menang, kalahan dengan. Belum pernah juara nasional, belum pernah ya. Dia punya stadion tuh ditaruh di luar tanah haram. Kenapa? Karena pelatihnya kan orang Eropa. Jadi biar masuk situ tidak apa-apa, ya. Ya Cikrona, daerah Cikrona, arah Cikrona ada stadionnya besar itu ya. Itu Abu Ya diminta Amir siapa lupa saya namanya, diminta kasih seminar masalah olahraga. Akhirnya Abu Ya bikin, tulis. Setelah seminar dicetak jadi kitab, namanya Silatur Riyadhah. Silatur Riyadhah bil Islam apa itu ya? Silatur Riyadhah biddin. Nah, ini kalau mau kitab bagiannya Kiai Ibnu Hajar ini semua kitab Abu Ya siap. Ya Allah, beliau yang pegang. Ya, ini di situ ada keterangan Asy-Syafi'i wa Zamzam wa Riyadhah. Imam Syafi'i dan Zamzam dan olahraga. Imam Syafi'i berkata,
syaribtu min ma'i zamzam li salas, syaribtu lil ilm wa syaribtu lir rami fakuntu usibu asyara wa syaribtu lil jannah wa arjuha. Aku minum zam-zam dengan 3 niat. Pertama niat dapat ilmu. Kalau beliau belajar sungguh-sungguh, benar umurnya masih belasan sudah berhasil jadi mujtahid mutlak. Kemudian aku minum agar menjadi seorang ahli panahan. Akhirnya setelah itu aku manah 10 kena 10. Manah 10 sasaran kena semuanya. Makanya oleh beliau satu sengaja enggak dikenakan biar enggak kena ain. Orang Arab bilang ain itu pandangan orang hasud, yaitu tafsir dari ayat wa min syarri hasidin idza hasad, itu ain. Kalau ada orang hasud, lihat didorong sifat hasad, yang dilihat itu akan rusak biiznillah, dengan izinnya Allah Ta'ala. Itu Imam Syafi'i sengaja. Di riwayat lain, aku minum agar menjadi penunggang kuda yang ahli. Lalu akhirnya beliau kalau balapan kuda lari kenceng, naiknya di bawah perut, bukan di atas punggung, bukan muter nok ngisor wetengi jaran. Oh, ini Imam Syafi'i kira santri kudu so numpak jaran, so nyupir, so numpak sepeda motor, kira semuanya kendaraan kudu kaya Imam Syafi'i, kira mazhab Syafi'i kok kira. Apa malih? Nah, ini yang terakhir. Dan saya yang terakhir niat semoga masuk surga. Dan sekarang saya lagi nunggu. Nah, dikatakan oleh Syed Ahmad bahwa niat-niat itu benar-benar, tapi juga dibarengi usaha beliau yang sungguh-sungguh. Bukan beliau sore ini niat pengen jadi ahli panahan, terus nanti malam tidur semalam suntuk, terus subuh tahu-tahu jadi ahli memanah. Enggak, harus usaha. Jadi yo ndonga tenanan, yo ikhlas, tapi yo kudu napa usahane sing tenanan, kira. Nah, ini menunjukkan bahwa di samping ada doa, ada ikhlas, juga harus ada usaha yang sungguh-sungguh. Kenapa? Karena doa mengharap sungguh-sungguh tanpa dibarengi usaha, ini justru hal yang sangat tidak disukai oleh para ulama tasawuf yang dinamakan tamannil kadzibin, yaitu yang dikatakan oleh Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, ar-raja ma qaranahu amal wa illa fahuwa umniyah. Yang dinamakan roja, mengharap rahmatnya Allah, itu kalau dibarengi dengan perbuatan. Kita kepengen sukses dalam urusan apapun, mengharap rahmat Allah semoga sukses dalam urusan itu, ya harus dibarengi usaha sungguh-sungguh sesuai aturan Allah Ta'ala. Pinter syaratnya Allah Ta'ala damel aturan kudu sinau, ya sinau, ngira ora kepengen pinter kitabe diobong, awune dikom terus diombe banyune, ora iso-iso, ngira. Kepengen apa niku duite berah, ya usaha, kira dodolan ta apa nggih, aja wiritan tok ben isor sajadah ana duwite berah ra kena, kira. Namanya ngoni tuyul niku, kira. Jadi Allah Ta'ala sudah bikin aturan di alam dunia ini. Nah, itu dari dibilang yang dinamakan roja itu kalau memang dibarengi dengan amal. Kalau enggak dibarengi namanya umniyah, angen-angen, kira, hayalan aja, kira, bukan dinamakan roja. Kemudian beliau juga menyinggung bahwa Abu Yazid Muhammad punya satu kitab kecil. Yang ini kitab ini penting untuk kita semua, untuk para thalib ilm penting. Namanya Al-Qudwatul Hasanah fi manhajid dakwah ilallah. Rasulullah SAW sebagai suri tauladan yang mulia dalam mengenai metode dakwah, mengenai metode cara kita mengajak orang lain mendekat kepada Allah Ta'ala. Banyak di situ dijelaskan, ada masalah ikhlas, ada masalah mujahadah kepada nafsu, ada masalah muwasalatus ser, terus-terusan berusaha, tidak kenal putus asa. Juga ada satu masalah yang penting kita perhatikan, lebih-lebih kondisi kita dewasa ini sedang ada
ketidakstabilan yang kita alami, yaitu ar-ruju ilallah, selalu kembali kepada Allah Ta'ala, banyak berzikir kepada Allah, banyak menghadap kepada Allah, banyak beristighfar, bertaubat, dan zikir-zikir yang lain seperti yang telah diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW kepada para sahabat, kemudian oleh para ulama, para aulia, berdasarkan ilham dari Allah Ta'ala. Mereka mengumpulkan apa yang sesuai ilham yang mereka terima. Ada Imam Al-Haddad mengumpulkan Al-Wirdul Latif yang biasa kita baca, juga mengumpulkan Rotib Al-Haddad. Ini biasanya orang Betawi suka baca ya, tidak kenal waktu ya. Rotib Haddad di Jakarta tidak kenal waktu, tiap ada hajat bacanya Rotib Haddad. Kalau kita di sini tiap ada hajat tahlilan, kalau orang Betawi ratipan. Ya. Di sana enak kalau ratipan, berkatnya itu kebutuhan sehari-hari. Ada minyak, sembako, berkatnya sembako. Jadi kalau musim ratipan, musim maulid tuh sebulan nggak pernah belanja, karena berkatnya itu sembako. Saya dulu bingung, berkat kok isinya minyak goreng. Tanya sama adik Delia itu. Ini memang di sini adatnya gini. Iya memang. Kalau bulan Maulid nggak perlu belanja katanya. Ada beras, ada gula, ada teh, ada minyak. Oh wajib itu, perlu ditiru itu. Karena sekarang kadang-kadang kalau banyak berkat dibuang-buang ya, itu kan awet. Yang lebih ajib lagi kalau berkatnya fulus ya. Wah ajib lagi. Sak gendel aja udah banyak ya. Awet ya. Itu nanti ada Imam Umar Al-Attas bikin rotib Attas, dan rotib-rotib yang lain, hizib-hizib atau yang lainnya ya. Itu semua bentuk pengajaran dari baginda Rasulullah SAW kepada umatnya agar menguatkan hubungan kepada Allah Ta'ala. Kenapa? Agar hati kita menjadi tenang, hati kita menjadi kuat menghadapi banyak cobaan, lebih-lebih di zaman yang penuh fitnah ini. Hati kita tetap percaya, tetap mantap kepada janji-janji Allah, kepada rahmatnya Allah, itu kita tetap mantap ya. Dan jangan lupa kalau kita habis minimal subuh habis baca Wirdul Latif atau ditambah yang lain, jangan lupa baca Fawatih ya. Fawatih atau kita kalau orang Jawa bilang hadroh nang sinten kira. Kalau kita Habib Muhammad bilangnya Fawatih. Kita di situ ada Fawatih ke Rasulullah SAW dan keluarganya. Yang kedua ke Sayyidah Khadijah dan semua istri Rasulullah, Sayyidah Fatimah, Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan Husain dan keturunannya. Kemudian yang ketiga ke Sayyidina Idris, kakeknya Abu Hasan Muhammad dan keturunannya. Yang keempat ke para aulia yang auratnya kita baca, Imam Al-Attas, Imam Baros, Habib Haddad dan yang lain-lain. Setelahnya ke Abu Zaid Muhammad, setelahnya ke Abu Zaid Ahmad, kemudian ditambah yang lain monggo, dan untuk bapak dan yang lain-lain, guru-guru yang lain. Kemudian yang sebelum akhir untuk wali kutub di zaman ini ya, yang sama Allah Ta'ala dimuliakan menjadi wali kutub di zaman ini. Dan yang terakhir Fatihah, semoga dengan berkah yang kita baca, berkah orang-orang soleh semua, apa yang menjadi hajat-hajat kita semua dimudahkan oleh Allah Ta'ala ya. Ini alhamdulillah banyak cerita-cerita seperti itu. Termasuk yang paling akhir ini, minta izin saya Hajar ya, cerita dikit ya. Afro lahiran. Ini adik yang paling kecil, istrinya Sayyidina Hajar. Beberapa hari yang lalu ini bayinya besar, jadi susah keluar. Mulai malam sampai pagi gak mau keluar. Sudah tawasul ke sana kemari gak mau keluar. Terakhir panggil Abu Hasan Muhammad, belum lupa sama Buya, gak keluar ya. Waktu nyebut Abu Hasan Muhammad Fatihah langsung belum keluar, alhamdulillah ya. Dan banyak cerita-cerita seperti itu banyak alhamdulillah ya. Makanya kita monggo itu Fawatih itu dijaga, kalau bisa pagi sore, gak bisa minimal tiap pagi. Semoga kita, keluarga kita, anak istri kita semua dapat keberkahan dari
guru-guru kita. Dan itu lagi fungsinya adalah untuk menguatkan, karena kita ini lemah, kita ini tawajuhnya ke Allah Ta'ala lemah ya. Kita sering baca aurat itu malah yang inget urusan yang lain ya. Inget berasnya habis belum belanja apanya, ada orang utang belum bayar apa, cuma tahu-tahu bacaannya sudah selesai. Ya ini kita lemah ya, makanya biar tetap itu berkah kita perlu dikuatkan guru-guru kita. Makanya harus kita kita caplek dikit-dikit guru-guru kita, ingat kepada kita, yaitu dengan kita bacakan Fatihah tadi. Ini termasuk contoh bahwa baginda Rasulullah SAW sangat memperhatikan urusan berdoa ini. Melekan semalam suntuk waktu mau perang Badar. Waktu mau perang Badar malam Jumatnya beliau di Arish. Arish niku koyok singgu ngiyup wong nok sawah nih jenenge napa niku? Gubuk ngono nggih, gubuk. Nah, itu bikin gubuk di dekat medan pertempuran. Sekarang akhirnya dijadikan masjid, namanya Masjid Al-Arish. Makanya jenengan do tindak haji, teh umroh ya, disempatakan naik taksi ke jarak sekitar 100 km ke daerah Badr ya. Itu masih ada Masjid Arish, ada komplek pekuburan, di tengah-tengah ada syuhada Badr orang 13 niku. Wonten sedaya ya. Alhamdulillah, ini Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam semalam suntuk berdoa kepada Allah, minta kemenangan kepada Allah Ta'ala, padahal sudah dijanjikan oleh Allah Ta'ala, tapi beliau tetap meminta dengan sungguh-sungguh, banyak berzikir, banyak berdoa. Ini semua untuk mengajari umatnya agar kita jangan sampai melupakan silah kepada Allah Ta'ala, hubungan dengan Allah Ta'ala. Tadi sudah disinggung bacaan-bacaan yang sama Kiai Ahmad Miladi ini biasa dibaca kalau ada urusan sama pejabat. Alhamdulillah banyak berhasil ya, sangat berhasil. Nah, nanti kalau mau minta ijazah di sini boleh, atau mau datang ke Taman Mini juga boleh. Sekalian kan rumahnya di Taman Mini, sekalian ziarah ke Siti At-Tin ya, Masjid At-Tin ya. Itu yang intisari dari yang disampaikan oleh Abu Yazid Ahmad dalam pertemuan kita kemarin. Kemudian ada juga pesan-pesan dari Abu Yazid Muhammad dalam pertemuan-pertemuan yang terdahulu. Di samping masalah niat yang ikhlas dalam segala aktivitas, khususnya ketika kita berangkat untuk menghadiri pertemuan seperti ini, juga agar yang menjadi pikiran kita semua adalah untuk menguatkan ukhuwah fillah, menjaga ukhuwah lillahi ta'ala, mengikuti perintah Allah Ta'ala, innamal mu'minuna ikhwah. Ini kita jaga dengan siapapun, sesama orang Islam, mari kita jaga kerukunan. Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita semua, man shalla sholatana wastaqbala qiblatana wa akala dhabihatana fahuwal muslim alladzi lahu dhimmatullah wa dhimmatu rasulih. Barang siapa sholatnya sama dengan kita, kiblatnya sama dengan kita, kalau kita suguhi masakan kita dia mau makan, maka itu orang Islam yang harus kita hormati, kita jaga hak-haknya ya. Jangan sampai kita terkena adu domba. Kita sekarang hawanya seperti itu, diadu domba terus. Karena musuh-musuh Islam tahu orang Islam kalau didepi nggak bisa kalah. Jadi sudah dicoba 3 abad lebih nggak bisa. Kalahnya itu kalau diadu domba, dan itu memang sudah diberitakan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini tugas kita semua untuk menjaga ukhuwah Islamiyah sesama kaum muslimin, sesama umat baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita harus rukun. Kita jadi orang tua, kalau lihat anak-anak kita gak rukun, kita sakit hati ya. Kita pasti tidak enak, di hati tidak enak. Anak-anak kita rukun semua, kita seneng. Rasulullah juga gitu.
Tiap seminggu sekali amal kita dilihat semua. Tu'radu alayya a'malukum. Amalmu dilihatkan kepada aku semua. Dilihat yang lain, tu'radu a'malukum ala akribaikum minal amwat. Amal kalian semua dilaporkan ke kerabatmu yang sudah wafat. Jadi tadi minum kopi di Finlandia live. Bapak di sini lihat. Jangan khawatir. Bapak senyum-senyum. Wah, ini kok penerusnya ngelebihi ini. Enggak cuma Timur Tengah, sampai Kutub Utara ini ya jalan-jalannya. Enggak apa. Ini jadi makanya yang kita lakukan ini harus bisa mungkin bikin yang di sana seneng. Jangan sampai yang kita lakukan sekarang ini tiap minggu dilaporkan, Senin Kemis dilaporkan, bikin yang di sana gelo, sedih, jangan sampai ya. Itu apa? Itu tadi ada wasiat agar kita menjaga ukhuwah fillah, agar selalu berusaha dakwah, mengajak orang lain mendekat kepada Allah untuk mengikuti agama Allah ya. Juga agar selalu mengedepankan rasa rahmah, welas kepada sesama kaum muslimin. Jangan sampai wala yakunu hammukum al-jadal li ajil jadal wal khisam. Jangan sampai yang jadi pikiranmu itu suka debat ya, untuk cari kemenangan, jangan. Tapi kalau memang terpaksa debat, itu niatnya harus untuk cari yang hak, untuk memperlihatkan mana yang hak itu akan kita ikuti meskipun yang hak itu keluar dari lawan debat kita, dan untuk memperlihatkan mana yang batil untuk kita jauhi meskipun yang batil itu pendapat kita. Itu namanya apa bahasa sekarang ini? Adil, objektif ya, objektif. Jangan sampai kita bersifat fanatik, ta'assub. Rasulullah SAW kasih peringatan, laisa minna man mata ala asabiyah. Tidak termasuk golonganku orang yang sampai wafat menetapi sifat fanatik. Kalau temannya sendiri meskipun salah dibilang benar, kalau bukan teman sendiri meskipun benar dibilang salah, tidak boleh itu ya. Kita harus mengikuti semampu-mampunya apa yang telah digariskan oleh baginda Rasulullah SAW. Amilu mu'aridhakum ala annahu marid yahtaj ila ilaj wa laysa aduwan. Orang yang nentang pendapat kita, anggap dia orang sakit. Orang sakit harus ditangani dengan lemah lembut, bukan musuh. Itu saudara cuma lagi sakit. Jadi harus kita perlakukan ekstra hati-hati agar dia bisa sembuh. Jangan sampai dianggap musuh. Wa'lamu anna khilafil madhab wal fikr la yafsilul wud wa la yaqta'us silah bainakum wa baina ikhwanikumul muslimin. Ketahui khilaf masalah madhab, masalah pemikiran, masalah pendapat, itu jangan sampai memotong rasa kasih sayang. Jangan sampai menghilangkan hubungan antara kalian dengan sesama kaum muslimin. Kemudian beliau juga berwasiat, an-nasih idza an arada an yansaha waliyal amr fayakunu dzalika bi turuq khassah ma'lumah la bitasyhir fi a'lal manabir aw fil masajid aw fil mujtama'atil 'ammah. Orang yang ingin menasihati pemerintah itu harus dengan cara khusus, jangan dengan cara umum di atas mimbar, di masjid-masjid atau di tempat perkumpulan umum, tapi dengan cara-cara yang baik. Wahdaru an tatakallamu ala firqah bi'ainiha. Jangan membicarakan kejelekan satu kelompok tertentu, karena tadi akan terjadi perpecahan dan adu domba. Wal yakun al maqsudul asli huwa bayanu madhhabi ahli sunnah wa tarsikhu mabadi'in fi qulubil ummah dunal hujum ala ahad. Yang jadi pokok adalah bagi kita semua menerangkan madhab ahli sunnah wal jamaah. Bagaimana caranya agar umat ini bisa menancap akidah ahli sunnah wal jamaah di hati mereka. Bukan yang jadi tujuan kita ini menyerang golongan-golongan tertentu. Kewajiban kita semua melindungi akidah saudara-saudara kita semua, teman-teman kita semua dari akidah-akidah yang keliru. Tapi bukan berarti kita harus menyerang akidah yang lain.
wa akidu 'alan nas wa 'ala ahbabikum wa ikhwanikum wa muridikum kasratal istighal bis shalah wassalam 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam fa inna yarrabitah bainakum wa bainahu. Dan kuatkanlah, kukuhkanlah pesan kepada semua orang yang kalian cintai, kepada semua saudara, kepada semua murid, agar memperbanyak membaca sholawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad SAW, karena itu adalah tali hubungan kita semua kepada beliau. Beliau seperti beliau sabdakan sendiri, innama ana qasim wallahu yu'ti, aku adalah tukang membagi karunia Allah, sedang Allah adalah yang memberi. Sedikit dari ungkapan terima kasih atas beliau yang telah membagikan semua karunia Allah kepada kita. Mari kita banyak baca sholawat, semoga membawa keberkahan bagi kita, anak-anak kita, dan cucu-cucu kita semua. Amin Allahumma amin. Itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Semoga membawa manfaat bagi Al-Fakir sendiri dan kepada seluruh yang hadir pada siang ini, hadirin hadir semua. Dan apabila ada salah dan keliru, Al-Fakir minta maaf sebesar-besarnya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.